Saat seseorang menyentuh lehernya, bisa jadi itulah insting yang dia lakukan untuk melindungi diri. Dia merasa tidak nyaman. Sentuhan pada hidung menandakan dia sedang berbohong. Dia pasti sedang mengecek apa hidungnya memanjang seperti Pinocchio. Kalau dia mengupil, berarti ada upil di hidungnya, dan itu membuatnya risih. Oke, itu cuma tambahan, tapi memang betul kan? Menyembunyikan tangan saat mengobrol artinya ada sesuatu yang dia sembunyikan dan dia tak ingin kamu mengetahuinya. Apa dia memainkan rambutnya? Wah, dia sedang menggodamu dan merasa sangat nyaman di dekatmu. Tapi memainkan dan menyentuh rambut bukanlah gestur yang positif. Mungkin saja dia sedang berusaha memecah keheningan atau menenangkan rasa gugupnya. Berpura-pura mengambil rambut yang menempel di sweater adalah sikap pengalihan fokus. Orang itu tidak senang dengan isi pembicaraanmu, tapi dia tidak mengatakannya secara langsung karena takut akan menyinggungmu. Mengetuk-ngetukkan jari di atas meja adalah gerakan refleks untuk menyibukkan diri saat kamu merasa jengkel atau tidak sabar. Menggosokkan kedua telapak tangan adalah tanda positif, seolah mengatakan, semoga kita berdua bisa saling menguntungkan. Lengan. Kalau seseorang menyilangkan tangannya di depan, artinya dia sedang berusaha melindungi diri, terutama dari lawan bicaranya. Kamu pasti telah membuatnya terintimidasi. Kalau dia menyilangkannya di belakang, lain lagi maknanya. Kemarahan berubah menjadi ketenangan dan dia tidak takut lagi. Jabat tangan. Kalau seseorang menjabat tanganmu dengan kedua tangannya, maka dia bisa dipercaya. Kalau telapak tangannya di atas tanganmu, dia sedang bersimpati padamu. Tapi, itu jika dilakukannya secara spontan. Kalau kalian sudah berjabat tangan, lalu dia meletakkan tangannya di atas tanganmu, dia sedang menunjukkan dominansinya. Kalau kamu memegang tangan seseorang dari bawah, itu menunjukkan kamu selalu ada untuknya. Kalau seseorang tiba-tiba menggunakan tangan satunya untuk menyentuh siku, lengan, atau bagian tubuh lainnya saat berjabat tangan, tandanya dia sangat ingin ditemani. Putuskan sendiri bagaimana reaksimu. Nah, masih dengan jabat tangan. Apa kamu pernah perhatikan biasanya seperti apa jabat tanganmu? Beritahu di kolom komentar ya. Gerak tubuh. Kamu sedang berbicara dengan seseorang dan tiba-tiba dia mencondongkan badan ke arahmu. Itu pertanda bagus, terutama kalau tangannya terbuka dan telapak tangannya menghadap ke atas. Artinya dia berusaha tetap dekat denganmu. Kalau dia menjauhkan badannya, maka kebalikannya, dia tidak ingin dekat denganmu. Kalau dia melakukannya sambil duduk, sudah pasti dia juga bosan dengan obrolanmu, serta tidak nyaman denganmu. Payah, mau pergi saja? Apa dia berdiri tegak dengan membusungkan dada? Posisi kuat ini seolah mengatakan, aku yang berkuasa. Ini sangat menunjukkan dialah yang jauh lebih dominan. Membungkuk kebalikannya, kamu terlalu takut menunjukkannya karena kamu tidak yakin dengan peranmu sendiri dalam percakapan ini. Saranku, berhentilah membungkuk. Mereka yang posturnya baik akan lebih disukai dan lebih sering mendapatkan promosi kerja. Coba dengarkan baik-baik nada suara normal seseorang, lalu bandingkan dengan nada suaranya saat bicara denganmu. Nadanya akan lebih tinggi jika dia menyukaimu. Perhatikan kata-kata aksi dalam ucapan seseorang. Ada yang akan mengatakan, saya memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dan yang lain akan mengatakan, dia sudah melakukannya. Itu perbedaan besar karena sekarang kamu tahu orang mana yang lebih memikirkan tindakannya. Saat tertawa, seseorang melihat orang yang paling dia sukai dalam kelompok. Kita secara alami ingin berbagi emosi dengan orang yang kita sukai dan kita butuh pengakuan darinya. Jika seseorang memejamkan mata saat berbicara denganmu, bukan berarti dia tidak mau melihatmu. Seringkali itu berarti dia sangat berkonsentrasi dan ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jadi, itu hanya pertanda kamu perlu mendengarkan dengan seksama sekarang. Menggosok dagu adalah cara untuk mengatakan, saya begitu tenggelam dalam pikiran saya akan keluar dari kenyataan. Jika seseorang mulai membersihkan pakaiannya meski tidak kotor atau berdebu, dia sangat tidak setuju dengan sesuatu, tapi belum memutuskan apakah dia ingin mengungkapkan pikirannya. Menggosok alis atau dahi adalah cara untuk memutus kontak mata dan kembali fokus. Ini mungkin menunjukkan orang tersebut dalam situasi sulit dan tak sanggup memikirkan hal lain.
Cobalah kendalikan pupilmu. Tidak bisa, bahkan seorang profesor pun. Pupil membesar saat kamu melihat seseorang yang senang kamu temui. Satu tanda mengkhawatirkan bahwa idemu tidak akan dapat tepuk tangan adalah saat orang menyipitkan mata ketika mendengarkanmu. Itu tanda dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar dan punya banyak pertanyaan tentang itu. Jika kamu ingin menarik perhatian seseorang dengan memberinya sikap spesial yang telah banyak kamu latih, jangan berkecil hati jika kamu tidak diperhatikan. Rata-rata dibutuhkan 3 upaya sebelum orang dapat membaca tanda yang kamu buat. Kamu benar-benar dapat membaca pikiran jika memperhatikan arah yang dilihat orang saat dia berpikir. Jika dia melihat ke bawah dan ke kiri, artinya batinnya sedang berdebat dan memutuskan sesuatu. Orang akan melihat ke bawah dan ke kanan saat mencoba mengingat sesuatu atau menggunakan imajinasinya. Saya lulus ujian hari ini dan saya lulus ujian lagi hari ini, perbedaan kecil tapi perhatikan. Satu kata saja sangat berarti. Lagi berarti dia ingin menunjukkan kepandaiannya atau dia hanya pamer. Ingin seseorang tidak keras kepadamu, angkat alismu. Ini pertanda kamu rentan saat ini dan butuh perlindungan. Orang akan bereaksi sesuai dengan itu. Orang akan meniru bahasa tubuhmu jika dia menyukaimu dan ingin kamu menyukainya juga. Cobalah beberapa sikap dan gerak tubuh yang khas selama percakapan. Jika dia menirumu, kamu akan berhasil memikatnya. Saat masih sekolah dulu, guru saya sering bertanya, apakah murid-murid punya pertanyaan atau tidak? Dan setelah diam sejenak, sang guru menjadi kesal. Kemudian kita tak akan mungkin mendapatkan jawaban ya darinya. Mengajukan pertanyaan dan memberikan saran adalah cara yang baik untuk menunjukkan minatmu. Ini sama-sama membuat masalah yang dibahas dan orang yang kamu ajak bicara lebih berarti. Dengan begini, kamu akan membuat orang lain merasa penting dan dihormati. Bagaimanapun, orang-orang sangat suka saling menolong. Yang penting, jangan mengeluh tentang masalahmu. Tidak ada yang suka mendengarnya. Jadi, jagalah obrolanmu tetap positif dan konstruktif. Mau tidak mau, orang-orang selalu menilai kesan pertama dari sumber yang paling mudah didapat, yaitu penampilanmu. Pilih gaya yang sesuai untuk obrolanmu. Tapi, kamu tidak perlu membahas hubunganmu dengan memakai setelan jas ya. Jangan membujuk terlalu berlebihan, itu bisa membuat orang lain tidak nyaman dan pusing. Dengan memberikan pilihan, kamu menunjukkan rasa hormat dan kesediaan untuk tidak menyulitkan orang. Meskipun teman bicaramu tidak memintamu merespons, mengangguklah untuk menunjukkan apresiasi. Bahkan hadiah sekecil ini efeknya akan besar. Kalau kamu dikenal sebagai orang yang selalu bersyukur, reputasimu akan berdampak baik bagimu. Mulailah dengan kontak mata. Jangan takut menatap mata seseorang saat meminta sesuatu. Ini menunjukkan kamu jujur kepada mereka dan biasanya mereka akan sangat menghargainya. Orang-orang tak akan mempercayaimu kalau kamu menyembunyikan matamu dari mereka. Bahkan saat kamu bicara dengan orang yang baru kamu kenal, perhatikanlah warna rambut mereka dulu. Ini akan memberi alasan untuk menjaga kontak mata dan melontarkan pujian. Carilah sesuatu yang sama-sama kalian rasakan. Mungkin hobi atau masalah sehari-hari yang sama. Atau kalian berdua sama-sama suka komik mungkin. Apapun tak masalah. Ingatkan teman bicaramu dan mulailah percakapanmu dari sana. Tapi tetaplah pada sisi positif dan jangan terlalu banyak membicarakan masalah. Jangan menyilangkan dan melipat tangan. Ini adalah posisi defensif yang menunjukkan kamu tidak menyukai obrolan ini. Seringkali kamu akan segera melihat lawan bicaramu mengikuti gestur ini. Dan kalau sudah begini, percakapanmu mungkin tak akan ada hasilnya. Trik lain yang bisa dilakukan adalah meniru gestur teman bicaramu. Ini akan membantumu akrab dengan siapapun. Faktanya, orang-orang suka kalau nama mereka disebutkan dengan keras. Mengucapkan nama seseorang dalam percakapan adalah kunci dalam membangun hubungan yang meyakinkan. Saat kamu bertemu dengan seseorang pertama kalinya, cobalah untuk mengingat nama mereka dan gunakan dalam percakapan selanjutnya. Orang sangat suka mendengar nama mereka disebut. Mungkin sulit dilakukan, tapi hasilnya membuatmu jadi terlihat menarik dan penuh perhatian. Kamu mungkin menyadari kalau para sales banyak menggunakan teknik ini. Kalau kamu bicara dan lawan bicaramu tersenyum padamu, lihatlah kerutan di sekitar matanya. Jika mereka berpura-pura, tidak akan ada kerutan tersebut. Sama halnya saat kamu ingin tahu kalau temanmu berpikir, leluconmu benar-benar lucu. Kalau mereka tertawa sepenuh hati, akan ada kerutan di sekitar mata mereka.
Jika tidak, mereka berpura-pura. Mengunyah permen karet membuatmu terlihat fokus dan kegiatan ini membuat otakmu merasa nyaman. Otakmu akan mengirimkan pesan, kita akan baik-baik saja. Kalau kita dalam bahaya, kita pasti lari. Ditambah lagi, kamu melakukan sesuatu saat mengunyah permen karet. Jadi, ini akan membuatmu terasa lebih santai. Setidaknya di depan umum, wajib kamu ketahui di kantor. Pernahkah kamu melakukan kesalahan di kantor dan tahu kalau namamu akan dipanggil dalam pertemuan berikutnya? Duduklah di samping bosmu atau di samping rekan kerja yang sedang marah padamu. Keberadaanmu di dekat mereka akan membuat mereka tidak nyaman. Dan kemungkinan besar, mereka tidak akan berteriak padamu atau membuat konflik yang lebih besar. Teknik ini sangat berguna pada kencan pertama atau dalam situasi kerja. Konon, orang ingat paling jelas bagian awal atau akhir. Kencan, wawancara, pertemuan. Cobalah diwawancara pada giliran pertama atau terakhir. Jadilah yang pertama atau terakhir saat memberikan presentasimu. Rencanakan kencan Anda di awal atau akhir hari, kamu pasti akan ditelepon lagi. Bonus, pastikan tanganmu hangat. Saat bersalaman dengan calon atasanmu, memiliki tangan yang hangat memberikan kesan kamu orang yang hangat, baik, dan terbuka. Ini juga akan membuat mereka merasa nyaman.